حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ah, Kabar Mas? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Pak Ustadz saya mau nanya. Sebelum nanya, studionya bagus Pak Ustadz, adem. Baru disetting sama teman-teman nih. Iya. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Ini mungkin lebih ke pertanyaan yang sederhana, tapi ini benar-benar saya lakukan. Dan kalau ria itu sumbernya dari hati, itu artinya yang tahu kita sendiri gitu. Di sini saya nggak akan ungkapkan niat saya itu apa gitu. Tapi yang jelas yang saya lakukan suatu ketika setiap beberapa kali. Halo. Iya. Assalamualaikum. Tafadhol. Ya. Suatu ketika beberapa kali ketika saya berangkat syuting gitu pagi hari gitu, saya itu di jalan iseng saya beli gorengan. Nah. Saya beli gorengan. Ini untuk teman-teman kru dan pemain gitu. Suatu ketika saya nyampe lah ke lokasi syuting. Kemudian saya teriak, "Woi, ini nih ada gorengan nih nih buat semuanya nih, kumpulin semuanya nih. Ini tolong nanti di share ke Instagram ya dari saya." Gitu. Saya gitu. Nah. Nah, perbuatan saya itu sebenarnya ada hati kecil niatnya cuman untuk bercanda sih. Cuman ketika tadi saya mendengarkan bahwa ria itu bersumber dari hati itu, saya menjadi agak nggak enak dengan bercandaan yang seperti itu gitu. Cuman itu di lokasi menjadi satu kayak ice breaking gitu. Itu menjadi satu bercandaan yang seru lah gitu. Apakah yang saya lakukan ini salah dan berpotensi untuk menggugurkan amal saya, atau yang saya lakukan ini justru berpahala karena saya pagi-pagi memberikan hiburan, lelucon, sehingga teman-teman saya ini berbahagia gitu, tertawa. Nah. Itu pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Siap. Kemudian pertanyaan yang kedua ini masalah tentang tentang duniawi sih. Duniawi tentang gaya hidup. Apabila ada seseorang yang memiliki gaya hidup yang mewah, artinya mulai dari pakaian itu merek yang mahal dan sebagainya, kemudian mobil yang bagus dan sebagainya, tapi ia sudah melakukan yang namanya kayak misalnya bersedekah, terus dia sudah melakukan kayak santunan dan sebagainya. Dan kehidupan itu sebenarnya bukan untuk pamer, tapi karena memang itu ada gitu. Suka dia. Dia suka. Emang benar-benar itu ada gitu. Dan misalnya kayak salah satu contoh kayak kembalikan ke diri saya gitu. Dulu saya pengen punya mobil merek yang bagus, mobil A gitulah misalnya. Mobil apa? Mobil A itu? Alphard. Mobil Alphard gitu. Siap. Nah, karena memang saya punya satu-satunya mobil Alphard gitu misalnya. Siap. Nah, kemudian saya berangkat ke lokasi syuting, dan itu menurut saya itu bukan ria gitu, karena memang saya punyanya itu gitu. Dan ke lokasi syuting ya memang transportnya itu gitu, bukan kemudian saya punya Alphard kemudian saya pakai naik Gojek atau apa dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam kategori ria atau bukan. Kemudian jika dibandingkan dengan misalnya kita mampu, kita udah melakukan kayak yang namanya kewajiban kita, sedekah, zakat dan sebagainya. Kemudian kita melakukan pencitraan misalnya kayak di sosial media, kita memamerkan kesederhanaan misalnya. Kayak misalnya salah satu contoh saya kembalikan ke diri saya gitu. Di saat teman-teman banyak yang membuat konten pamer,
pamer gitu, eh, pamer kemewahan gitu, karena mungkin memang mereka ada gitu. Iya. Kemudian saya memamerkan kesederhanaan saya. Apakah saya pamer kesederhanaan itu bisa dikategorikan dalam ria atau ya memang itu adanya gitu? Itu sederhana yang dibuat-buat atau memang dia kayak gitu? Apa ya, sederhana yang memang ya kalau kayak contohnya attitude sih mungkin Pak Ustadz. Kayak misalnya saya ini kan eh, orang kampung, tapi dalam arti syuting udah 2000 episode. Nah, Logikanya kan secara logika kebendaan kan ini udah ada gitu. Jadi kadang kalau di sosial media itu banyak ya Allah syuting udah ribuan episode masa masih begini gitu. Itu bukan mengada-ada ya emang gaya hidupnya sederhana gitu. Itu termasuk dalam kategori ria atau Nah. memang bukan gitu. siap. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik Mas Furi. Nah, ini agak sulit pertanyaannya Mas Furi ini. Karena urusan hati ini. Baik jemaah, ada dua pertanyaan tadi. Yang pertama berkaitan dengan kita bergurau. Seperti yang dilakukan oleh Mas Furi tadi, dia beli gorengan, kemudian dia berikan ke kawan-kawannya, sambil mengatakan kepada mereka, ini bagi nih, di-upload nanti di medsos sana. Katakan dari Ana. Padahal dia sebenarnya nggak mau ria. Berarti yang terjadi adalah berdusta. Bohong. Karena dalam hal ini sebenarnya, ada perkara yang kita nggak perlu melakukan itu. Mentransfer kegembiraan, kebahagiaan sama orang lain, itu tidak harus berbohong. Kan jelas tadi, enggak Ustaz, Ana sebenarnya nggak ingin itu, Ana cuma guyon aja sebenarnya Ustaz. Tapi Ana ikhlas lillahi ta'ala seperti itu. Wallahu a'lam. Yang tahu tadi kan Mas Furi sendiri. Tapi yang jelas ini buat kawan-kawan semua ya. Yang mungkin kadangkala dalam pergaulannya ingin berbagi kegembiraan. Tolong jangan dengan berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailun liman yuhaddithu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu thumma wailul lahu. Celaka orang ini. Neraka tempat orang ini. Ketika dia ngomong sama orang, berdusta, tujuannya membuat orang itu tertawa. Agar orang itu gembira. Tapi dengan dusta. Maka celaka orang. Karena dia sudah berdusta. Dia tidak mengatakan yang real, yang sesuai dengan kenyataan. Dan bisa jadi, kalau tadi dikatakan, enggak, Ana dusta. Dan bisa jadi di hati kecil itu, kadangkala kita ini melakukan tindakan seperti itu karena marah dengan kelakuan sebagian orang yang ketika berbuat kebaikan selalu jadi pencitraan dia. Kita seakan-akan mau menyinggung dia. Mungkin seperti itu Mas Furi. Ada kemungkinan, tapi sumpah saya nggak begitu Pak Ustadz. Saya bercanda. Siap. Nah, jadi intinya tadi kadangkala kita mau menyindir orang-orang yang suka pencitraan gitu kan Mas Furi kan. Yang mereka semua kebaikan dia selalu diceritakan ya. Maka semoga kita itu bisa memberikan nasihat kepada mereka. Tapi tidak dengan cara tadi kita berdusta. Atau yang bisa kita lakukan ketika kita ingin berbagi kebahagiaan kepada kawan-kawan kita. Bagaimana itu gorengan nyampe ke mereka tanpa ada yang tahu dari siapa itu gorengan. Apalagi sekarang jemaah. Tinggal minta Gojek nganterin sampai mereka bahagia. Mendapatkan makanan tanpa tahu siapa yang memberikan kepada mereka. Jadi intinya mungkin kita lebih berhati-hati dalam bergurau ya. Jangan sampai ada dusta di sana. Apalagi dalam masalah-masalah yang urusan hati tadi itu Mas Furi.
Adapun yang kedua, dan kedua ini berkaitan, ada banyak. Yang kedua ini pertanyaannya banyak kena lihat ya. Yang pertama berkaitan dengan orang menampakkan keindahan dia. Dia, alhamdulillah, dia punya baju yang bagus. Dia suka pakai jam yang bagus. Dia pakai cincin yang bagus. Kalau dihitung baju dia, topi dia, tas dia, cincin jam dia, mungkin 200 juta. Mungkin 300 juta. Boleh nggak yang seperti ini? Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, orang itu kadang-kala kepingin bajunya bagus, kepingin sandalnya bagus. Apa itu nggak masuk sombong?" Maka Nabi SAW mengatakan, enggak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Jadi tatkala kita ingin tampil indah, itu nggak apa-apa. Bahkan Allah cinta yang seperti itu. Tapi yang namanya kesombongan, itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi tatkala mamanya tadi kepingin mobil Alphard, alhamdulillah dia bisa beli mobil Alphard dengan tujuan, ya cukup enak Ustaz mobilnya ini Ustaz. Anak kepingin mobil yang luas buat keluarga, terus ya nggak mogok-mogokan. Ingin itu aja. Bukan ingin menunjukkan kepada tetangga, bukan ingin menunjukkan kepada orang lain. Karena kalau tadi dikatakan ada orang yang sudah bekerja puluhan tahun, kembali kepada niat. Mas Fur ini kerja buat apa sebenarnya sih? Ada orang bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Fahuwa fi sabilillah. Ada orang bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dia di jalan Allah. Ada orang yang bekerja ya sekedar untuk mencukupi kehidupan dirinya. Supaya dia tidak menjadi sampah di masyarakat. Supaya dia nggak jadi benalu di keluarganya. Dia ingin mencukupi dirinya. Agar dia tidak minta-minta. Mungkin untuk nikah. Fahuwa fi sabilillah. Maka yang dia lakukan dalam pekerjaannya bertahun-tahun itu di jalan Allah. Tapi ada yang keempat, orang yang bekerja riya'an wa mufakharatan. Untuk riya nih, untuk pamer. Dia kerja anak kepingin punya fulus mau beli motor, moge. Anak kepingin bekerja mau beli mobil ini. Anak mau beli tas ini, anak mau beli ini. Hanya untuk pamer dan berbangga-banggaan, fahuwa fi sabili syaitan. Maka orang ini di jalannya syaitan. Jadi dari awal bekerjanya, itu sudah di jalan setan. Maka ketika dia membeli barang itu, kalau di awal ada orang yang suka dengan keindahan, maka ahlan wa sahlan. Tapi ternyata dia memang mau pamer, dia mau bersaing sama kawan-kawannya, dia mau berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, maka dia di jalannya setan. Ini berkaitan dengan yang tadi. Adapun kalau orang menampakkan ya, kita lihat memang, ya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Kehidupan dunia ini untuk berbangga-banggaan jemaah. Itu yang terjadi. Maka kalau ada orang yang menampakkan kehidupan yang mewah ya, crazy rich yang mungkin banyak menampakkan kemewahan mereka. Terus Mas Furi tadi ingin menampakkan kesederhanaan. Sekali lagi, mau kemewahan, mau kesederhanaan, kalau tujuannya pamer, sama aja. Karena ada orang yang pamer kesederhanaan untuk mendapatkan pujian dari orang. Untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Ya sama aja, riya berarti. Itu pamer kekayaan, ini pamer kesederhanaan. Terus bagaimana? Ya nggak ada yang perlu dipamerkan. Kita beribadah buat Allah Azza wa Jal. Kalau tadi gaya hidup kita memang anak seperti ini Ustaz. Tapi kan sekarang ya eksistensi orang itu dengan media kadang-kala kita menunjukkan segala yang kita kerjakan. Ingat, nggak semuanya kita perlu tunjukkan kepada manusia. Kecuali di situ ada nilai-nilai dan pelajaran yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Kalau mungkin Mas Furi menampakkan kesederhanaan, ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang agar mereka jadi lebih baik, semoga dapat pahala di sana. Tapi kalau sekedar ingin mendapatkan pujian, kembali kepada niat sebenarnya. Apa niat di hati kita? Hadza wallahu alam bissawab. Ada yang ketinggalan dari pertanyaan Mas Furi? Aman. Udah semua. Cukup Pak Ustaz. Kapan-kapan insya Allah main ke studionya lah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Nah.